اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di mimbar mulia ini, di hari yang istimewa ini, Sayyidul Ayyam, izinkanlah Al-Fakir mengajak kepada seluruh jamaah agar senantiasa mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Al-imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Berusaha menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan, yang wajib maupun yang sunnah, dan berusaha pula menghindari dari segala apa yang Allah larang, baik yang subhat maupun yang haram. Ya mudah-mudahan kesemuanya itu menjadikan wasilah kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Karena yakinlah jamaah bahwasanya buat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadiahnya sudah Allah persiapkan. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Yang ini kesemuanya menjadi permintaan kita dalam setiap doa-doa kita. Surga, setiap hamba, setiap umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang taat maupun yang tidak taat, pasti ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin, kita yang hadir pada hari ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, termasuk golongan orang-orang yang nanti akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga tersebut sudah Allah jadikan wa jannatin arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Mu'iddat lil muttaqin. Mudah-mudahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebelumnya khatib menghimbau kepada seluruh hadirin jamaah yang apabila nanti di perjalanan khutbah ada yang tertidur, maka senantiasa perbaharuilah lagi wudhu, karena untuk kesempurnaan ibadah Jumat kita pada kali ini dan kesempurnaan jamaah kesemuanya yang hadir di Masjid Al-Muttaqin tercinta ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berangkat dari sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, yang mana kisah ini termaktub di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ini merupakan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisah ini pun akan menjadi muhasabah buat kita di perjalanan di awal-awal tahun 1445 Hijriah, yang mana anjuran kita dari ulama-ulama, guru-guru kita, agar senantiasa hijrah kita, baik hijrah diri, hijrah tempat maupun hijrah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang ini seorang laki-laki menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni la asumu illa sahra, la azidu alaihi, wa la usalli illa khumsa, la azidu alaiha, wa laysa lillahi fi mali shadaqatun wala hajjun wala tatawwu'un. Satu ketika ini seorang sahabat mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata,
"Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak mempunyai amalan yang istimewa, yang mana aku hanya puasa 1 bulan saja, yaitu bulan Ramadan, dan aku tidak tambahkan dengan puasa sunnah lainnya, dan aku pun tidak sholat kecuali hanya sholat yang 5 waktu, la azidu alaiha, dan aku tidak menambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Dan ada yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku, yaitu harta, dan aku tidak pergunakan untuk jalan Allah, baik sedekah maupun haji maupun ibadah-ibadah yang lain yang berkenaan dengan masalah materi keuangan." Ini menjadi pertanyaan seorang jamaah yang merupakan keluh kesahnya. Tapi ini seorang sahabat mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada baginda Rasul, dan jangan-jangan pertanyaan ini mewakili pertanyaan kita jamaah, yang mana kita hanya mengerjakan ibadah yang 5 waktu. Sholat-sholat sunnah jarang kita kerjain, baik sholat sunnah rawatibnya banyak kita tinggalin, apalagi sholat malamnya. Dan ini sama dengan seorang sahabat baginda Rasul. Dan jangan-jangan juga puasa kita hanya puasa Ramadan, yang kita tidak tambahkan lagi dengan puasa sunnah. Begitu banyak puasa sunnah. Dan jangan-jangan ini pun mewakili pertanyaan kita. Dan hal yang ketiga pun sama. Ini seorang sahabat punya harta tapi tidak dipergunakan di jalan Allah. Dan jangan-jangan pun sama sama kita, berapa banyak harta kita yang mana kita enggan untuk bersedekah, berapa banyak harta yang dititipkan sama kita dan kita enggan untuk mengeluarkannya. Dan kalau memang kita pikir jamaah, kita kaji, kita nilai diri kita, dari 3 perkara ini mana yang dapat menjadi wasilah lebih dekat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita kaji diri kita masing-masing. Sholat, seberapa bagus sholat kita, seberapa khusyuk sholat kita, seberapa banyak nilai ibadah yang kita dapatkan dari sholat kita. Kita yang tahu berapa banyak sholat sunnah yang sudah kita kerjakan, dan apakah kita yakin dengan sholat itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga? Rasa-rasanya jauh. Lalu yang kedua, berharap masuk surga melalui jalan sholat, jalan puasa. Berapa banyak puasa kita, terlebih puasa sunnah kita. Jangan puasa sunnah, puasa Ramadan. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang merugi. Segitu banyak orang yang menjalankan puasa tapi cuma hanya mendapatkan lapar dan haus, asar, hadiah. Fadilah daripada puasa kita tidak dapatkan. Apakah puasa ini kita bisa menjadikan wasilah kepada Allah? Rasa-rasanya pun tidak. Namun Allah kasih jalan yang ketiga yang mudah, yaitu sedekah. Sedekah ini adalah jalan yang terakhir yang mana bisa mendapatkan ridhonya Allah dan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi tergantung sama diri kita. Kenapa sedekah menjadikan satu keistimewaan di hadapan Allah? Karena jamaah, ketahuilah bahwasanya setiap manusia itu kodratnya pelit, bakhil. Dan di saat dia menjadi orang yang dermawan adalah melawan sifat kebakhilan yang ada pada dirinya, makanya mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedekah inilah yang akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah, sahabat tidak mempunyai amalan yang istimewa, dan dia berkeluh kesah kepada baginda Rasul lalu bertanya, Aina idza kuntu ya Rasulullah, di mana nanti kalau seandainya
Ini kan menjadi pertanyaan kita juga. Seberapa hebat puasa kita, seberapa banyak sholat kita, seberapa banyak sedekah kita, dan bagaimana nanti di saat kita mati? Ini pertanyaan sahabat. Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, yang mana atas pertanyaan dari sahabatnya. Sebelum Nabi menjawab, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan tersebut yang merupakan keluh kesah, Nabi tersenyum. Ini seorang sahabat bingung, tidak mempunyai amalan yang teristimewa di saat dibilang kepada Rasul dan diharapkan dia tidak dapat omelan dari baginda Rasul, tapi ternyata baginda Rasul tersenyum. Maka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, Nabi tersenyum dan Nabi menjawab kepada itu pertanyaan seorang sahabat, anta ma'i fil jannah. Setelah Nabi tersenyum dan Nabi menjawab, engkau nanti akan bersamaku di surga. Semakin bingung ini seorang sahabat, nggak punya amalan yang istimewa dan nanti akan bisa bersama baginda Rasul di surga. Tapi baginda Rasul tidak berhenti di situ. Baginda Rasul memberikan persyaratan agar supaya bisa bersama baginda Rasul di surga. Iza hafizta qalbaka min sunnatayn al-ilm wal hasad, ini yang merupakan syarat yang pertama. Kita nggak punya ibadah yang istimewa, tapi kita bisa masuk ke surga, bisa bersama baginda Rasul apabila engkau dapat menjaga hatimu dari dua penyakit, penyakit khianat dan penyakit ghibah. Ini penyakit yang mudah terjangkit dalam diri kita. Khianat sudah biasa, ghibah apalagi udah menjadi lalapan buat kita sehari-hari, bahkan seringnya ghibah. Dan sekarang lebih hebatnya dengan teknologi yang teramat istimewa canggih, ghibah nggak perlu keluar rumah, nggak perlu berjumpa dengan bertatap muka, dengan tangan handphone di dalam kamar kesenderia bisa kita ghibah. Ini penyakit yang mudah terjangkit. Makanya baginda Rasul bilang menjadi syarat, kalau emang mau bersama baginda Rasul, maka hindari penyakit hati, al-ghilli wal hasadi. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, idza hafizta lisana, apabila kau dapat menjaga lisanmu, al-ghibbi wal ghibah. Yang kedua, syarat yang kedua adalah dapat menjaga lisan dari senantiasa berbohong. Dan ini merupakan satu penyakit yang mudah lagi terjadi sama diri pribadi kita masing-masing, jemaah. Berapa banyak kita sehari-hari berbohong? Ini penyakit yang menular. Berbohong itu menjadikan satu penyakit yang menular. Makanya jangan mudah berteman dengan orang yang berbohong, karena akan menularkan sifat tersebut. Dan berbohong ini akan semakin nikmat. Sekali berbohong akan terus selamanya berbohong. Untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran akan omongan dirinya. Ini penyakit yang mudah terjangkit. Dan ternyata lisan kita bukannya tidak tahu, dan kita paham hadis yang begitu masyhur yang udah diutarakan oleh baginda Rasul. Kalau pengen selamat, cukup apa? Jaga lisan. Salamatul lisan bihifdzil lisan. Apal kita tahu itu hadis, bahkan dari masih kecil sampai saat ini hafal, tapi ternyata itu hanya sebatas lisan, tidak masuk ke dalam hati kita. Berapa banyak kebohongan yang terjadi dalam hidup kita, dalam keseharian. Dan ini menjadi muhasabah dari kita, jamaah. Kalau memang mau berhadapan dengan Rasulullah nanti di surga, ataupun tidak bersama Rasulullah, paling tidak kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang tidak banyak, dengan puasa yang tidak begitu hebat, dengan sedekah yang tidak terlalu banyak, tapi kita bisa menjaga hati kita bisa menjaga lisan kita. Ketahuilah bahwasanya kita dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah
kita semuanya adalah orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah untuk selalu menjaga hati kita dan menjaga lisan kita, agar kiranya Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi hisab. Dan ketahuilah sebagai penutup dari khutbah kali ini, dalam firman Allah yang akan menjadi keyakinan lagi kepada kita, setiap gerak-gerik tingkah laku kita di dunia ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu meniru apa yang tidak kamu ketahuilah. Sesungguhnya perkataan, pendengaran, hati dan setiap langkah kita di dunia ini nanti akan dimintakan pertanyaan oleh Allah dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita semuanya dapat melaluinya dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasrih wa Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun,
فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah sepatutnya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin dan kuasa-Nya Allah kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita sebagaimana biasanya, termasuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Tentunya sebagai hamba Allah yang beriman, mari sama-sama kita realisasikan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya para hadirin, dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan suatu harapan, mudah-mudahan dengan demikian kita berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitupun dengan aktivitas yang kita lakukan, usaha yang kita kerjakan, mudah-mudahan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pada dasarnya setiap manusia, kita semua mendapatkan yang namanya hidup bahagia. Tidak ada yang mengharapkan menginginkan kehidupan yang serba susah. Ada 4 golongan manusia para jamaah sekalian. Ada manusia yang hidupnya bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Ada manusia yang bahagia, manusia yang sengsara di dunia, tapi dia bahagia di akhirat. Ada manusia yang sengsara di dunia dan juga sengsara di akhirat. Yang terakhir adalah golongan manusia yang bahagia di dunia dan juga bahagia di negeri akhirat. Yang keempat ini adalah merupakan impian dan dambaran kita sebagai orang yang beriman para jemaah sekalian. Semua itu tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini yang serba singkat, dan bagaimana kita berharap bisa menikmati kehidupan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Karena hidup ini hakikatnya adalah sebuah pilihan. Kalau kita salah pilih, tentunya bukan kebahagiaan yang kita dapatkan yang kita inginkan, tetapi adalah kesusahan dan kesengsaraan. Bisa jadi kesengsaraan di dunia dan bisa jadi kesengsaraan di akhirat, bahkan bisa jadi kesengsaraan dua-duanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib."
siapa yang menginginkan suatu keuntungan, kebahagiaan, kesenangan negeri akhirat, maka Allah berikan kepadanya berikut dengan bonus-bonus dan tambahan. Akan tetapi barang siapa yang menginginkan mencari, mengejar kebahagiaan, keuntungan, kesenangan dunia saja, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kepadanya. Tetapi ingat, tidak ada jatah dan bagiannya nanti di negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat berbahagia. Ketahuilah bahwa untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu kesuksesan, tentunya tidak semudah memberikan suatu telapak tangan pada jamaah sekalian, tetapi memerlukan yang namanya perjuangan yang sungguh-sungguh, usaha yang sungguh-sungguh, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh pula, dan ikhlas kita melakukannya, dan selebihnya kita serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, tetapi hasilnya biarlah Allah yang menentukan mana yang terbaik buat kita, buat keluarga kita, dan buat bangsa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman seperti sekarang ini, di zaman serba modern, di zaman era globalisasi, di zaman semuanya serba maju dan serba instan, banyak orang-orang, banyak sekelompok, banyak golongan yang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan maksud dan tujuan. Tidak peduli memakan hak saudara kandungnya, tidak peduli memakan hak-hak tetangga, tidak peduli memakan hak-hak yang sebenarnya bukan menjadi haknya, melakukan kezaliman, menyebar fitnah, berita hoax sana sini, menyebar kebencian, kegaduhan, mengadu domba, semata-mata tujuannya adalah bagaimana tujuannya, kesuksesannya tercapai dengan baik. Belum lagi kezaliman yang dilakukan para orang-orang yang hanya menurut hawa nafsu serakanya. Inilah para jemaah sekalian, di zaman era globalisasi seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang tidak mempedulikan bagaimana hukum halal dan haramnya, bagaimana perbuatannya diurut oleh Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian, tidak heran Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai bala, bencana, musibah di berbagai tempat di negeri yang kita cintai ini. Karena apa? Karena begitu banyaknya kezaliman yang terjadi di negeri yang kita cintai. Banyak para pemimpin, para penguasa, para orang yang memberikan amanah, tetapi mereka khianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Lalu apa yang bisa menyelamatkan kita para hadirin? Apa yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah? Apa yang bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati, dan janganlah kalian wafat, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini para jemaah sekalian, yang bisa menyelamatkan kita adalah iman kepada Allah
Subhanahu wa taala. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang bisa menyelamatkan kita, menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bahagia dan selamat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Alaiha nahya wa alaiha nur wa alaiha masuk insyaallah taala min amin. Karena dengan kata tauhid ini Allah matikan kita, Allah hidupkan kita, dan Allah bangkitkan kita, dan Allah masukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan dikatakan para jemaah sekalian, iman adalah sesuatu yang sangat berharga, tidak akan pernah tergantikan dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jemaah sekalian yang berbahagia. Dengan kata lain, mari bersama-sama kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Kita banyak bertobat dan mengampuni kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena sekecil apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan, berarti tidak langsung kita telah menunda murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menegur kita, menegur bangsa kita dengan berbagai macam ujian dan musibah di negara yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jemaah sekalian berbahagia. Oleh karena itu di tahun 1439 Hijriah, 1440 Hijriah, dan di penghujung tahun 2018, mari sama-sama kita bermuhasabah, kita berintrospeksi atas seluruh amal perbuatan yang kita lakukan. Selagi hayat di kandung badan, selagi Allah berikan kita nikmat panjang umur, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita berbagai kemampuan, kita hendaklah sama-sama koreksi, baik itu untuk urusan duniawi maupun untuk urusan ukhrawi. Kalau kita menginginkan suatu perubahan dan perubahan yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang sudah baik bagaimana menjadi lebih baik lagi, malah sama-sama jangan kita salah pilih dalam mencari bekal hidup yang sebanyak-banyak.